Dalam kesempatan ini saya sebagai guru kimia akan mempraktekkan atau memberikan satu solusi dalam rangka pembelajaran kimia di kelas 12 materi sifat koligatif tentang kenaikan titik didih. Bagi para siswa, dalam penentuan kenaikan titik didih suatu larutan itu banyak sekali kendala ataupun permasalahan yang dihadapi karena minimnya pengetahuan yang dihadapi oleh siswa dalam menentukan titik didih suatu larutan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan memberikan satu solusi untuk para siswa supaya dalam penentuan titik didih ini tepat hasilnya bisa digunakan sebagai data untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi yang pertama, kita sediakan alat-alatnya seperti ada kawat kasa, ada kaki 3, ada gelas kimia, ada pembakar spiritus. Ini alat-alat sederhana ini sudah banyak adanya di lab masing-masing, di lab kimia khususnya, sehingga alat ini sudah tidak asing lagi. Nah, zat-zat yang saya gunakan ini untuk para siswa itu banyak. Ada gula 2 molal, ada gula yang 1 molal, ada garam yang 2 molal, dan ada garam yang 1 molal. Supaya kita mendapatkan data yang bagus, yang bisa digunakan untuk pengolahan data yang benar untuk mengambil kesimpulan, maka dalam kesempatan ini perlu diketahui cara-cara menentukan titik didih. Langkah pertama, sediakan alat yang tadi, kemudian termometernya tolong diambilkan di lemari satu, terus buka lemarinya. Nah, itu ada termometer di atas. Nah, satu saja ambil ya. Nah, ini termometernya sudah ada yang berskala lebih daripada 100 derajat Celcius. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada yang bagian bawahnya. Ini yang tidak perlu dipegang, sedangkan yang perlu dipegang itu bagian atasnya, supaya tidak mempengaruhi suhu daripada termometer tersebut. Nah, itu langkah pertama. Jadi harus dipersiapkan termometer dan cara memegang termometer. Kebanyakan siswa memegang termometernya itu di bawah sini, sehingga pengaruh dari suhu itu berdampak besar terhadap termometer, suhu tubuh kena termometer. Jadi supaya datanya bagus, hasilnya bagus, larutan memegang termometernya juga harus bagus. Kemudian kita coba yang pertama, ini misalnya NaCl atau garam yang 1 molal. Kita masukkan ke gelas kimia, kira-kira ada 50 mili. Nah, 50 mili. Kemudian nyalakan pembakarnya.
pembakarnya. Kita nyalakan pembakarnya, pembakar seperti biasa ini. Tunggu sampai beberapa saat ya supaya hasilnya benar ini. Memang praktek ini mudah, tapi mendapatkan data yang bagus itu susah. Sehingga nanti tidak bisa membedakan mana titik didih pelarut dan mana titik didih larutan. Nah, oleh karena itu dalam pekerjaannya, dalam melaksanakannya harus secara cermat supaya mendapatkan yang bagus. Jadi biarkan dulu ini beberapa saat apinya sampai ini agak naik suhu daripada larutan ini. Kemudian kita masukkan. Nah, cara memegang termometernya ini pegang bagian atasnya, bagian ini. Nah, jadi jangan dipegang bawahnya, atasnya, supaya ini tidak mempengaruhi suhu di sini. Kemudian yang kita lihat adalah skala ini, skala yang merah ini, ya. Jadi supaya terbaca berapa suhu yang didapat. Jadi jangan dibalik begitu, dibalikan. Jadi skalanya menghadap kita. Nah, itu langsung ke sana dimasukkan. Dan ini jangan sampai kena bawahnya. Jadi di antara larutan saja, larutan yang diukur, sehingga terlihat tuh kenaikan suhunya terlihat oleh kita. Kalau misalnya dibalik begitu, itu suhunya tidak terlihat, maka harus dibalikan skalanya menghadap kita. Maka ini termometernya terus kelihatan naik, jadi mudah diamati sampai didapatkan titik didih. Nah, titik didih ini yaitu perubahan dari cair ke gas. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai sudah gas semua, tapi di sini diminta titik didih, perubahan dari wujud cair ke gas. Nah, ini terlihat sekali perubahan suhunya masih naik terus. Nah, ini sudah mencapai 100 lebih, 100 derajat lebih. Kemudian kita terus ukur. Nah, ternyata ini jangan sampai mendidih sekali. Karena kita menginginkan perubahan dari cair ke gas. Nah, ini sudah didapatkan suhunya yaitu sekitar 105 derajat Celcius. Nah, itulah cara dalam pengukuran untuk titik didih. Karena apa? Karena ini datanya perlu dalam pengolahan menunjukkan kesimpulan. Jadi mudah prakteknya, tapi harus dilaksanakan dengan hati-hati. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi para siswa dalam menentukan titik didih suatu larutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit?